Arteta puji Christian Norgard, sikapnya tak tertandingi. Arsenal diminta rekrut bek tengah buat jaga-jaga. Kondisi Timber bikin was-was. Belum puas punya Raya dan Kepa, Arsenal incar kiper baru. Noni Madueke tampil memikat, Mikel Arteta dituntut ubah taktik Arsenal. Arsenal diminta tidak terus cadangkan Victor Gyökeres. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arteta puji Christian Norgard, sikapnya tak tertandingi. Meski tidak banyak mendapat menit bermain sejak bergabung pada musim panas, gelandang berusia 31 tahun itu tampil solid ketika dipercaya mengisi posisi bek tengah akibat badai cedera yang melanda lini belakang The Gunners. Norgard yang didatangkan secara mengejutkan dari Brentford baru mencatat 7 penampilan di seluruh kompetisi. Namun kesiapannya saat dibutuhkan membuat Arteta terkesan. Dalam laga kontra Bruges, pemain asal Denmark itu menunjukkan ketenangan dan kedisiplinan yang membantu Arsenal mempertahankan rekor sempurna. 6 kemenangan dari 6 pertandingan fase Liga. Mikel Arteta menegaskan bahwa sikap profesional Christian Norgard merupakan salah satu yang terbaik di skuad Arsenal. Ia memuji bagaimana Norgard mempersiapkan diri sebelum pertandingan serta kedisiplinannya yang tidak pernah luntur. Christian Norgard mungkin adalah orang yang mempersiapkan diri paling baik di antara semuanya, kata Arteta kepada TNT Sports. Dia membuat kami semua menjadi lebih baik setiap hari. Dia bisa bermain di posisi apapun dan berapapun menit yang dia dapat, sikapnya selalu sempurna. Dia contoh yang sangat baik bagi kami semua. Kemampuan Norgard untuk tampil di berbagai posisi membuatnya menjadi aset berharga untuk Arsenal, terutama saat tim dilanda krisis pemain. Sikapnya yang profesional juga memberi standar tinggi bagi pemain lain baik di ruang ganti maupun di lapangan. Arsenal diminta rekrut bek tengah buat jaga-jaga. Arsenal diminta merekrut bek tengah tambahan di bulan Januari nanti. Ada kekhawatiran The Gunners terus diuji problem cedera di lini belakang. Mantan bek tengah Arsenal Sol Campbell meminta klub mempertimbangkan opsi memperkuat lini pertahanan. Ia khawatir kemalangan di sektor tersebut berlanjut dan Mikel Arteta kehabisan opsi di lini belakang. Mungkin seorang bek tengah yang agak tua yang menginginkan kontrak 6 bulan ya, kata Campbell dikutip Metro. Sesuatu mungkin terjadi di akhir bulan Januari atau sebuah peminjaman yang masuk akal. Jaga pilihan Anda tetap terbuka, imbuh Campbell. Kondisi Timber bikin was-was. Bek asal Belanda itu tampil impresif musim ini, namun mengalami masalah fisik usai mendapat benturan keras saat melawan Aston Villa. Sebelum pertandingan di Belgia, Mikel Arteta menjelaskan bahwa Jurrien Timber dan Ricardo Calafiori sama-sama mendapat benturan keras di Villa Park. Keduanya mengalami masalah akhir pekan lalu, benturan yang cukup buruk, ujar Arteta. Untuk Jurrien, laga ini terlalu cepat. Sementara untuk Richie, kami harus mengelola kondisinya agar dia bisa bermain beberapa menit. Calafiori akhirnya tampil sebagai pemain cadangan di babak kedua, sementara Timber benar-benar absen dari skuad. Arsenal harus menurunkan susunan bek darurat di markas klub Bruges. Ben White dipasang di kanan, menggantikan Timber. Christian Norgard diplot sebagai bek tengah bersama Piero Hincapié. Miles Lewis-Kelly tampil sebagai bek kiri sejak awal pertandingan. Belum puas punya Raya dan Kepa, Arsenal incar kiper baru. Arsenal sejatinya tidak terlalu kekurangan stok penjaga gawang menghadapi musim 2025-2026. David Raya sebagai kiper utama Arsenal didampingi oleh Kepa Arrizabalaga sebagai pelapis, serta 2 pemain akademi Alexei Brojas dan Tommy Shepard. Meski begitu, Arsenal kini diklaim tengah mengeksplorasi peluang menghadirkan kiper baru lagi di Emirates Stadium. Regenerasi disebut jadi pertimbangan Arsenal dengan Raya maupun Kepa yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas sekarang. Dilansir Sport.de,
Salah satu nama yang terus dipantau Arsenal secara seksama adalah Dean Ramage. Ia sedang menjalani masa pinjaman bersama Heidenheim dan mampu tampil cukup impresif sebagai kiper utama. Walau Heidenheim terjerembab di posisi bawah klasemen Bundesliga, tidak menutup kilauan terang seorang Ramage. Ia mampu menggeser veteran macam Kevin Müller dan menyandang status kiper paling aktif serta handal di Jerman saat ini. Penampilannya telah mendorong Arsenal mempertimbangkan apakah Damage bisa masuk dalam rencana jangka panjang mereka atau tidak. Utamanya untuk mendampingi Raya, memiliki pelapis sekaligus pesaing yang sebanding. Belum ada kepastian apakah Heidenheim bakal mempermanenkannya musim depan terlebih dengan potensi degradasi yang masih mengancam. Saat ini Ramage tinggal menyisakan kontrak sampai akhir Juni 2026 bersama Dortmund sehingga bisa diboyong gratis musim depan. Noni Madueke tampil memikat, Mikel Arteta dituntut ubah taktik Arsenal. Winger Noni Madueke jadi bintang pada laga melawan klub Brugge dengan mencetak brace alias 2 gol. Penampilan Noni Madueke pun mendapat pujian dari mantan bek Arsenal Martin Keown. Itu golnya sangat spesial. Ledakan tenaga yang dihasilkan luar biasa. Dua kiper pun tak bakal bisa menepisnya. Ujar Keown di TNT Sports. Ia menilai Madueke menunjukkan kelasnya setelah sempat absen panjang akibat cedera. Dia datang dan langsung memasang standar tinggi. Madueke sudah memberi sinyal bahwa ia siap bersaing di skuad utama, imbuhnya. Lebih lanjut, Keown juga menyinggung kemungkinan perubahan taktik di tubuh Arsenal. Ia menyarankan Madueke lebih sering dimainkan di sisi kiri agar bisa tampil bersamaan dengan Bukayo Saka yang konsisten mengisi posisi kanan. Menurutnya, kombinasi keduanya dapat membentuk best 11 Arsenal di lini depan. Ketika melihat masa depan Arsenal, kita harus mempertimbangkan apakah Madueke lebih cocok bermain di kiri. Saka jelas tetap di kanan. Jika keduanya fit, itu bisa jadi opsi utama Arteta, jelas Keown. Arsenal diminta tidak tercadangkan Victor Gyökeres. Paul Merson meyakini Arsenal akan kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Wolves yang terpuruk di dasar klasemen dengan hanya 2 poin dari 15 laga. Namun lebih dari itu, ia meminta Mikel Arteta menghentikan bereksperimen yang berisiko. Mikel Merino kembali dimainkan sebagai false nine saat melawan Aston Villa. Sebuah taktik yang juga pernah dilakukan musim lalu ketika The Gunners dilanda badai cedera. Namun bagi Merson, keputusan tersebut tidak tepat di laga sepenting itu. Arteta salah memainkan Merino sebagai penyerang tengah melawan Villa, ujar Merson kepada Sportskida. Villa sedang dalam performa bagus dan Arsenal membutuhkan seseorang seperti Victor Gyökeres untuk mengganggu pertahanan lawan. Merson menilai penggunaan Merino di posisi tersebut bisa menjadi faktor yang menggagalkan harapan juara Arsenal musim ini. Ia menegaskan bahwa The Gunners harus memaksimalkan potensi Gyökeres yang didatangkan mahal dari Sporting Lisbon. Arsenal mengeluarkan banyak uang untuk sosok yang dianggap sebagai mata rantai yang hilang. Tetapi ia justru duduk di bangku cadangan dalam 3 pertandingan beruntun. Jika dia memang masih bermasalah dengan kebugaran, mengapa ia berada di bangku cadangan? Saya tidak mengerti, tegasnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!